Bisa kelihatan Pak ya? Iya bisa. Jadi saya aktifkan VM-nya dulu, VMware. VMware. Jadi setupnya masih sama, setupnya masih seperti yang kemarin. Kali Linux kita pakai untuk pentest dan Metasploitable di sini sebagai target yang kita coba untuk hack gitu ya. Ah, jadi kalau saya apa eh, kita bisa ini apa? Kalau saya selalu lihat update serangan terbaru itu dari Medium ya. Jadi Medium itu di sana banyak hacker, banyak bug hunter, pentester yang apa namanya? Istilahnya mereka bikin write up. Mereka bikin write up. Write up itu semacam metode ya, semacam teknik atau metode yang mereka gunakan untuk melakukan peretasan ya, untuk melakukan hacking. Tapi yang legal di situ ya. Tapi di sini jadi banyak ada beberapa penulis yang menurut saya itu cukup up to date ya terkait dengan metode hacking. Nah, seperti ini contoh seorang bug hunter ya, dia bisa dapat sebesar $25.000 dari serangan SSRF ya. Ini dia dapatnya di HackerOne. Jadi saya suka ini apa? Baca-baca write up ya. Karena dari membaca write up temuan orang gitu. Jadi dari membaca metode yang orang lain gunakan, kita jadi dapat ada knowledge gitu. Atau tidak kita bisa mengcombine gitu metode yang umumnya kita gunakan sama metode yang digunakan oleh orang lain gitu ya. Jadi banyak apa? Ada bug hunter, pentester yang apa? Yang sering ikut di HackerOne. Ya, jadi apa di HackerOne itu kan platform bug hunter ya, pentester gitu. Jadi kalau kita bisa dapat kerentanan dari suatu web yang disediakan oleh HackerOne itu kan dapat reward ya, ada reward gitu ya. Nah, jadi ini hacker-hacker ini yang sudah berhasil dapat reward itu kadang mereka nulis gitu. Kadang dia nulis teknik yang mereka gunakan sampai bisa menembus security gitu. Sampai mereka bisa menemukan kerentanan di situ. Ah. Tapi kadang ada artikel-artikel tertentu itu yang apa dia harus member gitu ya. Tapi menurut saya worth it lah. $1 1 bulan itu worth it banget lah. Kita berlangganan $1, tapi kita sudah bisa dapat menurut saya ilmu lah. Apa hasil temuan-temuan dari para hacker-hacker yang menurut saya jago-jago lah. Saya sering belajar di sini juga, sering Medium. Jadi apa yang saya baca dari Medium saya coba praktekkan. Sebentar. Oke, ini udah on. Ya, Metasploitable-nya udah on. Saya coba akses dulu. Saya coba ping dulu servernya. eh Ping 192.168.17.128 kalau nggak salah kemarin. Oke, udah ada replay 129 kali Linux 129 ya. Oh, sekali Linuxnya masih belum. Oh, masih loading. Tapi ini udah bisa kita akses ya. Jadi IP-nya 192.168.17.129 ya. 128. Nah, jadi kita bisa melakukan seperti ini ya. Jadi kita sudah ketahui passwordnya DVW admin, passwordnya password gitu kan. Kemudian kita coba untuk mencari celah ya. Jadi ini menurut saya kita belajar hacking itu sebenarnya udah kayak main game.
Iya. Jadi macam-macam. Jadi layanan itu menurut saya bisa klasifikasi jadi tiga. Jadi yang pertama ada layanan yang tidak menerapkan security sama sekali. Jadi blast tidak ada security-nya. Jadi cuman fungsional saja, fungsionalitas saja, tapi tidak ada security-nya. Yang kedua ada ada layanan yang bekerja secara fungsional, tapi dia juga menerapkan security, tapi implementasi security-nya setengah-setengah. Jadi ada security tapi masih ada kerentanan lah. Masih ada kemungkinan bisa di bypass lah. Sama yang ketiga, dia bekerja secara fungsional dan menerapkan security juga. Dan implementasi security-nya juga di sini implementasi security yang kuat gitu, yang istilahnya masih sulit lah untuk ditembus gitu kan. Nah, jadi kita bisa uji gitu. Jadi biasa kadang ada yang security-nya low itu tidak pakai validasi sama sekali. Tidak ada security-nya sama sekali. Jadi cuman fungsionalitas saja. Seperti ini contohnya ya. Saya ambil contoh form upload ini. Anggaplah ini ada form upload. Jadi kadang ada apa? Hacker, mindset seorang hacker itu harus mindset yang apa? Dia harus dia harus bisa berpikir terbalik gitu ya. Seorang hacker dia harus bisa berpikir terbalik ya. Artinya apa yang diminta tapi yang kita lakukan itu adalah hal yang berbeda gitu kan. Misalkan ini dia minta image. Dia minta upload image gitu. Kita coba cari-cari image lah. Nah, misalkan eh, ceh kalau tipe gambar kan ada yang PNG, ada yang JPG kan. Ceh JPG misalkan. Image saya coba cari gambar-gambar. Ini ceh. Contohnya ceh ya. Kita coba cari gambar-gambar lah. Ah, jadi kita coba uji fungsi validasi daripada target. Caranya bagaimana? Caranya ya kita uploadkan. Misalkan kalau dia minta gambar ya, kita uploadkan gambar masuk enggak gitu kan. Nah, ini agak kita cari gambar random saja, tapi saya rename dulu biar gampang dipanggilnya ya. Ini nih, DevOps process ya. DevOps process.png upload. Masuk ya, Hmm. DevOps. Jadi dia ngarahin kemana ini? Dia ngarahin ke directory hackable Upload. upload.png ya. Ini. Jadi mundur dua directory hackable upload namanya DevOps proses ya. DevOps proses. Oke, kebuka ya. Berarti artinya file kita berhasil masuk ke dalam target ya. PNG oke berhasil. Saya coba lagi format gambar yang lain. Misalkan saya coba yang JPG. Saya coba cari yang format JPG. Ini format JPG semua ini. Misalkan ini saya kasih rename lah. Atau saya langsung aja, nggak usah saya rename. T1. Nah, T1.jpg upload. Wah, T1 masuk juga ya. Jadi kalau kita coba pastikan ini berhasil masuk atau tidak, kita bisa lihat ke lokasi direktorinya. T1.jpg. Ini masuk. Nggak ada hidungnya ini orang ini. Ah, nggak ada hidungnya dia. Oke. Jadi saya tahu bahwa ini gambar bisa masuk, PNG bisa masuk, JPG masuk. Sekarang saya coba tes, misalkan kalau saya mau upload file PDF kira-kira. Ini kira-kira bisa ke upload apa enggak gitu. Ini saya upload PDF, upload.
Nah, kita tunggu. Kalau ini berhasil masuk, berarti ini nggak benar ini. Oh, nggak bisa. Oke. PDF nggak bisa. Oke. Sekarang saya coba misalkan PHP gimana? Ini bk.php upload. Ah, BK ya nih. Masuk kan? Berarti apa? Ini nggak benar ini. Berarti ini nggak benar ini dipertanyakan. Choose an image, tapi saya bisa ngupload selain image kan? Saya bisa upload selain PHP. Saya bisa upload selain gambar. Saya bisa upload source code. Saya bisa upload misalkan ada file-file TXT mungkin, file-file teks. Ah, ada file-file TXT. Kita coba cari file-file TXT. Oh, di sini nggak ada file TXT di sini. Di sini nggak ada. Rata-rata. Ah, ah, tapi saya apa? Tapi saya yakin file TXT pasti bisa. Karena buktinya yang file.php aja tadi bisa masuk kan. Saya coba bikin aja gitu. Kalau saya bikin misalkan, kita coba lihat ini mekanisme validasinya ini seperti apa. Ah, tes gitu, tes. Saya save. Ini saya simpan di desktop dengan nama 1 2 3 tes gitu. Tes saja tes. Saya coba upload file tes tadi. Kalau tidak salah tadi formatnya ini ya, .txt ya, X. .txt. Wah, di mana masuknya tadi tuh? Di atas tadi. Oh, di atas. Hmm. TXT. Oh, oh, yang ini. Ya, Oh ya, berarti ini editornya ya. Editornya masih pakai Sublime. Ini tes upload. Nah, itu masuk. Padahal di sini dia minta image, tapi saya bisa upload selain image kan. iya, Yang lebih parahnya lagi, saya bisa upload file PHP tadi. Jadi file PHP itu kan file system ya. iya, Jadi saya bisa saja begini. Saya bisa saja membuat suatu script misalkan. Jangan-jangan ini bisa kerender ya. Ini jangan-jangan ini bisa kerender. Echo, hello world. Ini kalau nggak pakai filter, kalau dia tidak bisa menerapkan validasi, jangan-jangan saya upload file PHP ikut kerender kan? Tes satu misalkan, tes satu PHP. Nah, kalau file PHP dia bisa kerender, berarti hati-hati. Si hacker bisa pakai bahasa programan PHP untuk bikin backdoor. Upload, nah, masuk. Berarti di sini saya ganti, saya tinggal ganti direktorinya. Upload, hackable, upload, tes satu PHP. Nah, itu. Kerender ya, kerender ini. Berarti iya, artinya apa? Artinya saya bisa pakai bahasa programan PHP untuk bikin script yang bisa mengakses sampai ke dalam file sistemnya. Saya bikin begini aja, PHP generator, backdoor. Nah, ini backdoor generator ini. Kita bisa minta, misalkan
Jadi macam-macam. Jadi backdoornya itu tergantung targetnya. Kalau targetnya dia bikin pakai JavaScript, berarti backdoornya harus kita bikin pakai JavaScript juga. Tapi kalau targetnya pakai PHP, berarti backdoornya harus PHP juga ya. Atau kita bisa saja pakai backdoor yang sudah cukup populer di masanya ya. Jadi kalau dulu ada yang namanya C99 ya. Jadi C99 ini salah satu backdoor yang banyak dipakai oleh hacker di masanya ya. Pokoknya tahun-tahun 2010-an lah. Itu banyak sekali backdoor yang namanya C99 didapatkan itu. Jadi salah satu backdoor yang cukup populer. Jadi selain C99 juga ada AK47. Ada angka AK47 ada AK47 backdoor ya. Nah, saya bisa lihat. Nah, ini backdoor ini. Tapi dia sudah dalam kondisi yang di encode. Ini di encode ini. Iya. Ini dalam kondisi yang di encode gitu. Jadi kita nggak bisa baca secara clear. Tapi isinya sebenarnya adalah, isinya sebenarnya itu adalah suatu script yang bisa mengakses sampai ke dalam sel, sehingga dengan begitu kita bisa menjalankan perintah yang perintah-perintah di melalui halaman melalui halaman PHP-nya itu ya. PHP decode saya coba decode. Ini bisa nggak saya decode ini? Decode. Escape string. Oh, decode dia di bawah ya outputnya. Oh, tetap dia bisa ya. Dia dia mereturn hasil yang sama. Coba saya decode. Bentar. Ini masih belum berubah ya. Dia pakai mekanisme encoding apa ini? Tapi yang jelas ini bisa kita pakai lah. Ah, jadi misalkan di sini saya apa tadi? Ini C99 saya copy. Saya paste di sini. Jadi cukup panjang teksnya ya. Ini teks yang sudah di encode. Tapi intinya ini backdoor. Terus saya save. Saya save as saja sebagai tes 2 gitu. Tes2.php kan. Oke, save. Berarti saya udah punya file yang namanya tes2.php. Sekarang saya coba upload. Berarti di sini tes 2. Ini berarti ya. Iya. Tes 2 upload. Ini masuk. Jadi kalau saya coba cek lagi DVWA hackable upload tes 2 dot bas. C99 cell versi 2. Jadi dia sudah pakai versi PHP yang ini. Sekarang saya bisa lihat isi file-file yang ada di dalam directory upload. Ini kan sekarang saya ada di directory upload ya. Jadi file Iya. saya bisa langsung merender isi tampilan yang ada di dalam. Kalau saya ls, isinya apa sih di dalam ini? Execute. Nah ini. Jadi saya bisa menjalankan perintah. Saya bisa menjalankan perintah shell, tapi lewat if config nggak bisa. Jadi ada perintah-perintah tertentu yang nggak bisa dilakukan ya. ls-al, nah itu keluar. Nah, kalau saya tes bikin eh, touch uji coba. Nah, sekarang saya coba ls.
rs-al. Ada nggak file uji coba tadi saya bikin? Ini ya, berhasil ya. Ya. Berhasil saya buat ya. Berarti saya bisa isi di dalamnya itu. Kalau saya bisa bikin file, saya masuk sebagai service. Berarti semua source code yang ada di sini bisa saya hapus ya. Bisa saya hapus, bisa saya edit. Karena kebetulan saya masuk ke sistem sebagai service juga kan. Nah, berarti sekarang saya coba echo. Nah, ini pekerjaannya. Ini your system is has been hacked. Nah, ini black hacker. Black hacker ini punya kerjaan yang begini-beginian ini. Hmm. Ini black hacker ini semua ini kerjaannya black hacker ini yang begini-begini devices ini. Tapi ini enggak apa-apa devices kan server saya sendiri ya. Yang penting jangan websitenya orang ini ya. Itu. Nah, kalau kita coba cek, berarti kan saya udah bikin file ya. Berarti di sini kalau saya Hmm. ganti dengan uji coba, wih, your system has been hacked. Kenapa dia bisa sampai tembus ini barang? Karena di sini nih, masalahnya ada di sini nih, si form ini nih. Jadi Kita tidak diri. tidak ada fungsi validasinya nih. Jadi biar saya upload mau jenis file apapun yang saya upload bisa masuk. Kecuali satu file itu kan tadi apa? Yang gagal itu PDF. PDF. Nah, kayaknya itu pun kayaknya PDF itu saya seharusnya bisa masuk, tapi analisa saya itu ditolak karena ukuran. Bisa jadi ukurannya terlalu besar. Nah, ini yang begini nih yang apa namanya? eh yang membuat kenapa website-website kita itu sampai kena hack itu yang begini. Jadi ada implementasi kode di dalam aplikasi yang kita buat itu tidak mengimplementasi security. Jadi tidak perlu jauh-jauh lah. Yang mengimplementasi security aja masih ada kemungkinan bisa dihack gitu. Apalagi yang tidak mengimplementasi security sama sekali. Nah, ini yang rawan. Nah, misalkan kalau saya langsung ambil yang level, saya coba ambil yang level mediumnya. Atau saya mungkin ambil yang level high-nya. Bahkan yang menerapkan security sekalipun itu masih ada. Nah, saya coba upload lagi, coba. Saya upload lagi file yang sama. Kira-kira masih lolos enggak? Nah, ini udah mulai pakai validasi nih. Udah mulai pakai validasi. Coba. Namanya apa tadi? Tes 2 kan? S2. Nah, saya upload lagi. Nah, ini udah mulai ditolak ini. Udah mulai ditolak. Tapi jangan senang dulu. Karena seperti yang saya katakan tadi, jangan-jangan dia pakai security, tapi security-nya security yang, mohon maaf, security yang kentang gitu. Nah, kenapa saya katakan kentang? Karena kriuk-kriuk ya, artinya ya apa? Tidak maksimal gitu, tidak maksimal security-nya. Gitu. Nah, jadi saya coba rename. Jadi memang apa? Menjadi seorang hacker itu kita harus manipulatif ya. Artinya kita coba berbagai macam cara agar bagaimana target kita bisa tercapai. Saya coba saya rename. Saya coba begini, saya coba begini. Saya cari file tes tes 2 ya. Tes 2 ini saya rename, saya bikin jadi begini. Tes 2 dot eh atau saya bikin baru aja gini. Ini backdoor ya. Saya bikin baru, saya new tab. Nah, caranya begini. Saya copy, saya save, tapi sebelum saya save saya kasih all files dulu, all file ya. All file mana di sini? All files, all files, all files. Nah, all files.
BK backdoor bug bug dot php dot txt gitu. Jadi kita akalin sebenarnya. Jangan-jangan validasinya validasi baca extension doang kan? Kalau Iya. kalau validasinya dia cuma validasi baca ekstensi, dia ndak tahu kalau di belakang ini masih ada PHP. Kita coba-coba aja dulu. Kalau masih gagal, kita coba rename lagi. Bug dot yang ini ya tadi. Bug dot php dot txt upload. Oke, ketolak. Oke, sip. Kalau saya rubahnya seperti ini gimana? Dia udah mulai agak strict ya. Bug dot txt dot oh ya udah. Kita coba-coba saja, coba-coba aja nih. Ini dalam rangka coba-coba aja sebenarnya. Berarti yang ini ya. Texting. Ya. Wah, masih tidak mau juga. Oke, oke. Berarti dia udah mulai agak strict ya. Mulai agak strict gitu. Tapi ya seperti itulah. Seorang hacker dia jangan mudah menyerah ya. Artinya kita menggunakan berbagai macam jenis cara. Coba kita tes dulu. Berarti dia hanya menerima format gambar. Coba kita tes. Berarti dia hanya menerima format gambar ya. Coba kita tes. Misalkan ini ya. Ini kan JPEG coba upload. JPEG bisa ya. Kalau saya akali gimana? Misalkan saya akali seperti ini. Karena dia mau nerima JPEG ya. Dia mau nerima JPEG. Tapi kalau saya bikin seperti ini gimana? Saya bikin seperti ini. Saya Alviles. Eh sulap dot php dot jpg. Jadi biar dia baca yang baris pertama kan. Yang penting cocok dengan database-nya. Oh JPEG. Padahal ini masih ada ekstensi di belakangnya kan. Coba tes sulap gitu. Ini format gambar dia. Berhasil. Sekarang saya coba buka sulap hackable karena bisa jadi cuman ekstensi tapi kontennya tetap PHP kan. Nah, Hmm. karena dia baca ini gitu loh. Dia baca ini barang. Dia baca ini. Sementara isi kontennya masih PHP kan gitu. Ini yang saya katakan tadi. Pakai validasi tapi validasi yang kentang gitu. Jadi kalau kita coba pakai Beanwork, kalau saya lewat Beanwork itu pasti saya bisa lihat eh tadi di mana. Endpointnya di sini kan. Saya coba download ini. Saya coba download dari Kali Linux baru saya reverse coba. Saya ini. Itu kan bisa ya. Saya save. Oh, tapi jadinya dalam HTML ya. Berarti saya enggak dapat coding PHP-nya. Saya nggak akan dapat coding PHP-nya ini. Kenapa? Karena apa namanya? Karena kerender ya. Iya. Karena kerender. Gimana tadi? Ini kan. Saya nggak akan dapat isi codingnya ini. Paling cuman begini. Itu pun ini tampilan ya. Ini kan tampilan. Oh, oh.
Ah, tapi kalau saya coba download yang code aslinya, kalau saya coba download yang code aslinya, coba nih, yang ini ya, yang ini kan, Hmm. saya coba download code aslinya, saya save. Ini kan masih C99 kan. Ini file aslinya. Itu kan yang tadi sebenarnya saya cuma rename kan. Iya. Sebentar, saya buka terminal. Wah, terminalnya udah terbuka. Oke. LS download. Di mana tadi masuknya? Oh, desktop coba. Desktop. Di mana ya masuknya tadi? Download dokumen tadi namanya PHP kan. Saya coba loket saja. Dia ada di ah, eh, tuh. 99. Hmm. Oh, saya loket ya, loket C99 aja. Dah, itu ke download apa enggak tadi ya? Kayaknya ke download ya. Tapi kok nggak bisa didapat. Di mana masuknya nih? Oh, di help, di text file ya. Berarti di sini dia. LS di download text file. Ini kan kita MV, saya mundur. Ah, ini ya. C99 sekarang saya coba. Itu kan sebenarnya tadi saya begini kan. Saya cuma begini kan. Coba kita file. Coba lihat. C99 PHP script ASCII text. Ini kan ASCII text ya. Terus tadi yang saya lakukan cuma begini doang. Betul tidak? Coba kita cek ada perubahan enggak? Coba lihat. Masih dibaca sebagai PHP script. Jadi saya curiga validasinya cuma baca ini doang. Yang penting memenuhi masuk gitu. Padahal dia enggak ngecek sampai isi filenya kan. Iya. Padahal isi filenya itu tetap PHP script gitu. Tidak berubah. Seharusnya kalau memang ini gambar, ini juga pasti image kan? Iya. Kalau image kan seperti ini dia. Kalau image kan seperti ini. Image, saya download dulu. Image kan seperti ini. Image UI misalnya, Universitas Indonesia. Saya cari UI Universitas Indonesia yang muncul UI UX. Ya. Bagus, bagus dekat UI bikin kampus namanya UX. Jadi UI UX kan. Itu. Saya save. Ini Afif lagi. Saya cari yang format spek.
Kok Afif terus ini? Image UI.jpg. Ini JPEG extensionnya dia. JPEG. Ah. Nah, ini gambar ini yang saya maksud. Wah, WP lagi. Open image, save image. Wah, dia kasih WP. Coba, saya butuh yang JPEG murni. Bah, kok bisa gitu loh. Free image. Ah, it's- oh ya, bisa langsung download ini. Oke, udah. Gradient UI UX background. Extract here. Wah, udah ada ya gradient UI. Ah, ini kan. Ah, jadi kalau saya coba lihat tadi di mana? Di download kan? Gradient UI UX file.57. Kemudian Nah, S543 ya. Ah, seharusnya ini JFIF kan? ya, Seharusnya JFIF gitu. Masalahnya si masalahnya si form upload tadi dia nggak bisa meriksa sampai metadatanya ya. Dia nggak bisa meriksa sampai ke metadatanya, makanya dia hanya validasi berdasarkan ekstensi. Yang penting ekstensinya memenuhi, masuk aja. Itu dianggap JPEG. Padahal isi kontennya masih PHP kan. Ah. Bahkan, bahkan, bahkan misalkan ketika ternyata dia udah pakai, kita coba di level high. Artinya ini ada security dan memang betul-betul sudah kuat ya. Ini kita tes. Ini masih bisa, Mbak. Jangan-jangan ini masih lolos lagi nih. Apa tadi namanya di sini? tes Tes. BK TX ya, kayak apa ya tadi? Tadi di mana saya download? Kan saya rename ya. Oh, namanya tadi sudah. Sulap-sulap Ah, sulap. yang JPEG. Sulap. Nah, ini. Ini ya. Ini masih tembus nah ini. Wah, Sulap masih tembus. Padahal levelnya udah high ya. Nih. Levelnya sudah high tapi ini masih tembus ini. tuh, dia nggak ngecek double extension. Iya. Coba kita tes. Sulap. Nah, coba kita lihat. Ini kan sebenarnya ada source code-nya ya. Nah, ada source-nya. Ah, ini source yang ada di balik di belakang. Coba lihat. Jadi tidak ada fungsi sampai ngecek sampai ke isi dalamannya ini nggak ada. Kan cuma ngecek saja ini. Apakah ini JPEG huruf besar, ini JPEG huruf kecil, JPEG gitu. Ada yang E-nya dan ukuran kan. Tapi dia nggak ngecek sampai isi metadata ini nggak ada. Makanya lolos. Bahkan di level high pun masih sama. Kalau yang level medium tadi validasinya gimana dia? Coba. Upload ya sebentar. Ya ini ya. Ya.
Ini lebih parah lagi nih. Cuman ngecek JPEG kalau oke dan size kurang dari 10 mega, ini kan kilobyte ya, 100.000 kan? Ya, 100.000 kilobyte 10 mega. Yang penting memenuhi kondisi ini saja sudah langsung. Lebih parah lagi. Kalau tadi masih agak ini, tapi ya bagaimana ya? Tetap saja. Dan bahkan dulu saya pernah pentes ya. Dia udah strict, dia bisa ngecek sampai ke dalam metadatanya pun masih bisa kita masuk. Saya pakai teknik Stegano pada saat itu. Jadi memang gambar, tapi saya sisipkan code di dalam gambar itu. Jadi memang dikenali ekstensinya gambar, metadatanya gambar, tapi di dalam metadatanya itu memang ada script, ya di diselip gitu, diselip di dalamnya. Itu pun masih masih bisa lolos kalau pakai jenis serangan Stegano ya, steganografi. Nah, cuman memang apa file binary gambarnya memang kita modifikasi. File binary gambarnya ya, kita modifikasi file binary-nya memang. Jadi code-nya itu dalam bentuk binary gambar, tapi bisa dieksekusi. Stegano, ini hacking Stegano hacking, Stegano image, Stegano image hacking. Jadi kita encode teks ke dalam gambar ya. Nah, kita encode teks ke dalam gambar. Image Stegano. Ah, ini. Atau ada juga yang pakai berbagai macam cara. Jadi ada juga cara yang apa? Ada gambar, terus di dalamnya dimasukkan apa file. Jadi kita cari cara. Bagaimana caranya? Yang penting gambarnya masuk dulu. Ketika gambarnya sudah masuk, kita cari cara. Bagaimana caranya kita bisa ekstrak isinya. Kita ekstrak file dari gambar tadi. Ya, ketika kita berhasil ekstrak isinya, ada keluarlah code-nya. Nah, terus nanti tinggal cari cara gimana kita eksekusi code-nya. Ada juga yang seperti itu. Ada juga yang code-nya memang langsung dalam bentuk binary gambar yang bisa dieksekusi. Nah, jadi yang apa? Jadi kenapa bisa sampai apa? Kenapa bisa sampai terjadi seperti itu? Itu yang apa? Makanya kadang saya sampaikan apa? Kita pisah gitu. Kita pisah antara aplikasi dengan directory upload. Ah, kalau sekarang kan memang arahnya memang pada microservice ya. Jadi rata-rata aplikasi yang berbasis monolit itu memang dipecah dia jadi microservice. Jadi apa? Jadi microservice itu isinya fungsi sebenarnya. Jadi dia jadi independen tapi saling terhubung. Ah, jadi tujuannya sebenarnya untuk ini ya. Microservice itu sebenarnya tujuannya untuk ketika pengembangannya tidak susah. Nah, kalau dibikin jadi microservice karena kalau ada salah satu fitur yang bermasalah, fitur yang lain tetap jalan kan karena udah dibikin Iya. microservice. Ah, cuman bagusnya microservice itu selain fungsinya jadi independen, salah satu tujuannya adalah untuk security. Ah, jadi kita bisa bikin untuk directory uploadnya jadi microservice sendiri.
Misalkan untuk lokasi upload, server kita ada di on-premise, tapi directory upload kita nanti pakai S3 bucketnya AWS. Nah, itu. Jadi Iya. ketika ada upload-upload langsung masuk di cloud. Tidak campur dengan tidak campur dengan ini apa namanya coding kita, ndak bercampur dengan sistem. Nah, yang terjadi tadi itu kan campur dia. Lokasi directory upload itu bercampur dengan sistem. Sehingga dengan begitu hacker bisa berpindah kan. Dia dari directory upload bisa pindah ke file system lain karena dia arsitekturnya monolit. Ah, makanya kadang apalagi jadi idealnya memang kalau directory upload itu harus harus di lokasi yang berbeda. Apalagi directory upload ini tempat keluar masuknya data. Karena dia tempat keluar masuknya data, makanya dia lokasinya harus disegmentasi. Ya. Menurut saya dia harus disegmentasi. Jangan sampai dia berada di dalam satu sistem. Ah, Stegano hacking. Coba kita cari di Medium. Nah, nih. Dia pakai Golang Exif. Nah, ini. Jadi cari apa? Kalau di image itu kan ada chunk ya, ada chunk of data ya. Jadi kita bisa selip di sana gitu. Di bagian-bagian tertentu yang bisa kita apa namanya? ah, ini dia pakai Golang ini. Ini jadi apa? Ada address tertentu di dalam gambar itu isinya adalah suatu backdoor. Dia injek ke sana kan. Dia injek injek ke sana. Coba kita clone ini. Dia pakai dia pakai apa? Ini nggak ada golangnya ada. Ini kayaknya karena belum coba. Kayaknya belum di. Golang ya go. Gold. Sudah. Wah, minta diupdate lagi. Oh iya, install. Saya malas update ini kali Linuxnya. Karena kalau diupdate dia otomatis upgrade versinya ke kali Linux yang 2025. Sementara yang 2025 itu menurut saya masih ada cacatnya lah. Kita coba di sini lah. Kalau di PowerShell gimana? Wah, jaringan ini jaringan. Wah, jaringan. Ah,
Nah itu kita eksperimen lah, bisa kita eksperimen. Tapi kita pakai ini juga bisa, pakai stack hit ya. Stack hit, tapi ini harus diekstrak ya. Kalau pakai stack hit ini kita masukin file ke dalam gambar, tapi untuk eksekusinya kita harus ekstrak dulu isinya. Kita harus ekstrak dulu. Kita harus ekstrak dulu isinya supaya bisa kita eksekusi. Nah, jadi misalkan kalau di hmm, oh ini ya. Hmm. Oh ini gambar ya, sebentar. Ini kan gambar ya betul ya. Gradien ya. Nah, ini di gradien. Ah, berarti stack sheet ya. Stack sheet ada enggak? Oh enggak ada stack sheet. Stack sheet. Oh enggak ada juga. Kita install aja. Tapi saya enggak mau upgrade. Saya tetap mau pakai versi Kali Linux yang ini lebih stabil. Stack sheet, stack sheet and stack sheet. Ah, udah itu saja sudah. Install. Coba kenapa ini? Stack sheet. Walah, stack sheet. Wah, berarti dia suruh upgrade ini. Aduh, oh gini aja. Kayaknya mana nih AI? Stack hit and stack stick on PowerShell. Wah, kenapa belum muncul ini? Wah, gila. Wah, harus pakai WSL. Ya nggak apa-apa lah. Tapi WSL ini cukup besar ya ukurannya. Terus, oh,
Betul. Oh, oh dia anu ini. Dia proses dulu. Ah, ini sambil nginstal kita lanjut lagi. Jadi saya mau coba untuk celah command execution lagi. Ah, command execution. Jadi di sini dia minta ping for free, masukkan IP 192.168.17.129. Oke, dia ping ya, dia ping ini. Kalau saya masukkan IP-nya Google, dia reply ya. Jadi kalau coba kita perhatikan ini nih, ini kalau kita perhatikan, kalau kita perhatikan sebenarnya ini perintah ping ya. Oh ya sudah. Ini belakangan aja ya WSL ya. Ini nanti yang lanjutan aja. Kita lanjut dulu yang ini. Ini kan dia minta ping ya. Jadi kalau saya coba perhatikan, ini kan outputnya terminal ya. Kalau kita perhatikan ini outputnya terminal atau sel ya. Jadi kalau saya coba simulasikan, jadi kalau saya coba simulasikan sebenarnya seperti ini dia ya. Ping 129. Coba kita lihat, kira-kira sama ndak ini hasilnya? Mirip ya, mirip ya dengan ini ya. Cuman bedanya ini jumlah pingnya banyak. Tapi kalau saya batasi jumlahnya pingnya jadi 3, 1, 2, 3. Coba lihat, kita perhatikan. Outputnya sama ya dengan ini. Betul tidak? Betul. Outputnya sama dengan ini kan. Nah, jadi artinya apa? Artinya saya menaruh curiga kalau apa yang saya inputkan ke dalam form pencarian ini, itu dieksekusi langsung di terminal juga. Ah, Jangan-jangan outputnya seperti ini kan. Jadi kita bisa lakukan seperti ini. Jadi kalau di dalam hacking, jadi jadi hacking itu sebenarnya hacking adalah seni mempermainkan logika daripada mesin ya. Jadi itu hacking itu. Makanya kadang seorang hacking, pelaku hacking, dia harus dia harus manipulator ya. Dia harus bisa manipulator gitu, ngakalin gitu. Jadi hacker itu dia bisa ngakalin orang, bisa ngakalin mesin gitu kan. Dia harus seorang manipulator. Jadi misalkan seperti ini, ping min C tadi kan seperti ini kan. Anggaplah seperti ini. Nah, jadi kalau di dalam Linux ada kita kenal dengan istilah chaining command ya. Ya. Chaining command. Jadi chaining command ini artinya perintah yang berantai ya. Perintah berantai. Jadi chaining itu berasal dari kata berantai ya, rantai ya. Chaining itu berasal dari kata rantai dan command itu artinya perintah. Jadi saya bisa buat seperti ini. Ini kan sering kita lakukan seperti ini ya. Sudah apt get update ini ya. Dan ini kan chaining command ya. Ya. Sudo apt get upgrade.
Ini kan Shining ini. Nah, ini. Jadi dia update dulu. Jadi dia update dulu. Setelah dia update, dia upgrade. Kan seperti itu. Atau bisa seperti ini. Sudo touch file dot txt. Terus saya chaining lagi dengan echo. Ini kan chaining ini artinya. Artinya perintah berantai. Saya bikin saya bikin file dulu, terus saya isi di sini. Hello. Ini kan chaining namanya. Ah, tuh. Dua perintah ya. Dua perintah sekaligus ini. Ah, ini nggak usah pakai sudo nih, langsung aja. Ah. Oh, kalau pakai touch, kalau buat file itu harus pakai sudo ya. Berarti sini sudo, terus di sini harus pakai sudo juga berarti. Oh, harus di setting dulu berarti. Dan sudo chmod 7777 file txt. Terus saya chaining lagi. Ah, ini artinya multiple chaining ya. Hmm. Tiga perintah dalam satu baris. Enter. Ah, itu. Jadi kalau saya lihat isi file, nah itu. Ya. Jadi apa? Saya buat file dulu, terus saya set permissionnya. Setelah saya set permissionnya, saya isi dengan kata hello. Nah, sekarang kita coba menerka-nerka gitu ya. Jadi bisa jadi saya bisa bikin seperti ini. Ping min C, saya bisa seperti ini. Gini tadi ya. Terus saya dan lagi dan echo variabel satu misalkan, variabel nol. Ini tes-tes aja nih. Satu, dua, tiga. Ah. Terus coba lihat ini. Artinya Hmm. apa? Artinya dia eksekusi perintah kedua kan? Ah, saya bisa bikin chaining di sini. Saya bisa bikin chaining. Saya uji coba. Saya masukkan IP 888. Saya chaining dengan echo variabel nol. Coba tes. Ini tes-tes aja nih. Jangan-jangan ini diterjemahkan. Ini kan langsung perintah ini kan langsung ditangkap di terminal kan, terus langsung dieksekusi ya. Ah, tapi nggak bisa ya. Nah, saya coba 888. Tapi chaining itu bukan hanya ini. Chaining itu termasuk ini ya. Ah, saya pakai simbol ini. Saya pakai simbol apa namanya itu? Titik koma ya. Saya tes tes. Echo variabel nol. Ini tereksekusi enggak ini? Oh, masih enggak. Ah, coba kita ulang lagi 888. OR saya pakai logika OR sekarang. Logika OR 888 logic OR terus saya echo variabel nol. Ah, coba lihat. Keluar .sh itu. Keluar .sh. Kalau saya buat seperti ini bagaimana? 888 OR UMI. Ah, artinya apa? Artinya bisa jadi ini dia tidak menerapkan validasi nih. Dia ada validasi tapi ternyata masih lolos ketika saya menggunakan pilot seperti ini. Ini kan logika OR ya. Simbol seperti ini kan logika OR. Logika OR kan dia bernilai true ketika salah satu inputnya bernilai true kan. Yang penting salah satunya saja, tidak harus dua-duanya.
Ah, saya ls. Nah ini keluar ini. Keluar isi direktorinya. Artinya apa? Artinya saya bisa menjalankan perintah Linux kan. Saya bisa menjalankan perintah Linux dari sini. Nah, sekarang saya melakukan seperti ini. Saya melakukan seperti ini. NC min E, saya bikin saya listening, saya buka port ya NC min E, NC LNVP, saya buka port Jenderal 8. Ah, jadi dia sekarang posisi listening untuk adanya koneksi masuk dari luar. Ah, sekarang di sini saya tembakkan seperti ini, 888 NC min E, bin bus. Ah, yang mau saya take over apa? Yang mau saya take over itu selnya ya. Ah, saya arahin kemana? Saya arahin ke sini. 21 17 129. Port Jenderal 8 ya. Ini port yang saya buka tadi ya. Ketika saya coba submit, coba kita lihat if config ls. Ah, coba lihat ada di mana saya sekarang. Di target. Nah, di target. Saya masuk lewat sel ya. Ya. Jadi yang saya lakukan ini reversal namanya. Ini jenis serangan yang kita sebut dengan reversal. Ah, jadi reversal itu skenario-nya seperti ini. Ah, reversal itu skenario-nya seperti ini. Kalau saya direct ke target, ah, kalau saya direct ke target kan pasti akan kena blok sama firewall ya. Ya. Ah, karena dia dianggap sebagai incoming connection. Ah, jadi yang mau saya lakukan seperti ini. Jadi yang mau saya lakukan, saya buat seolah-olah itu dari korban yang seolah-olah itu dari korban yang membuat koneksi keluar gitu. Jadi bukan dari luar masuk ke dalam, pasti kena blok firewall. Tapi kita buat dari dalam untuk menghubungi keluar gitu. Nah, jadi banyak yang seperti ini, Pak. Jadi banyak yang saya temui itu firewallnya berat sebelah. Kenapa saya katakan dia berat sebelah? Terlalu keras di luar tapi lembek di dalam. Padahal bisa jadi hackernya itu sudah masuk ke dalam. Jadi idealnya firewall itu dia harus strict keluar, dia harus strict juga dari dalam. Jadi saya bisa saja bikin reversal lewat mana? Saya bisa bikin reversal lewat celah di aplikasinya. Jadi ada celah di aplikasinya, saya bisa akses sampai ke selnya, terminal. Saya bisa akses perintah Linux dari lapisan aplikasi. Terus saya tinggal bikin perintah reversal. Saya tinggal bikin perintah reversal, maka si hacker langsung establish nanti. Jadi victim nanti akan langsung establish dengan perangkatnya si hacker. Ah, artinya saya bagaimana? Artinya sekarang saya bisa kemana-mana ini. Ah, saya udah ada directory root sekarang. Nah, ini. Saya bisa lihat isi directory. Tapi langkah saya masih terbatas. Kenapa? Karena saya masuknya sebagai sistem. Artinya step berikutnya yang bisa kita lakukan, privilege SK, eskalasi ya. Jadi privilege eskalasi itu artinya kita naikkan hak akses. Kita naikkan hak akses yang tadinya mungkin kita hanya sebagai seorang user biasa, kita eskalasi agar bisa dapat hak akses sebagai root administrator. Jadi kalau dia sudah bisa naik sampai ke level administrator, artinya apa? Artinya game over, Pak. Apa yang mau dilindungi? Si hackernya sudah jadi administrator. Berarti dia sudah bisa ngakses kemana-mana kan?
ngakses ke database-nya, ngakses ke datanya. Ah, jadi saya biasa pakai ini, reverse reverse cell generator ya. Jadi banyak sekali. Ada yang bisa kita bisa buat pakai Python, kita bisa buat pakai ini. Yang saya lakukan kan tadi saya pakai NC ya. Yang saya lakukan tadi saya pakai NC. Saya bisa saja bikin pakai lain. Misalkan pakai TCP. Ah, TCP reverse cell. Ini susah. Ini kan kadang di blok ya. Kadang NC nggak apa? Karena si hacker kan kadang apa? Si pengelola jaringan kan kan apa? Dia tahu. Ini perintah NC berbahaya ini. Kita nonaktifkan saja. Tapi hati-hati. Untuk membuat reverse connection itu bukan hanya pakai NC, bahkan saya bisa pakai TCP. Kalau ini agak susah mau diblok sama dia itu. Kenapa? Karena kalau TCP diblok, nggak mungkin sistem kita bisa connect ke jaringan, Mas. Iya. Jadi reverse cell-nya lewat TCP ya. Ini. Jadi memang ini serba salah memang ini barang ini serba salah. Dibuka jadi apa? Dibuka jadi pisau bermata dua, ditutup layanan tidak jalan kan gitu. Kita bisa pakai yang TCP. TCP reverse cell lah ini. Ini agak ini agak susah mau diblok ini soalnya ini core-nya network itu di TCP. Orang bisa bertukar informasi karena ada protokol TCP. Betul tidak? Oke lah NC bisa diblok. Tuh. Oke, NC bisa tapi nah ini gimana cara ngebloknya ini gimana? Sementara request traffic semua kan basic paketnya pakai TCP, betul tidak? Berarti layanan kita nggak bisa berkomunikasi kan? Itu. Coba kita tes. Berarti kan kita listeningnya gimana nih? Ini cara listeningnya gimana? Saya lupa cara listeningnya. Oh, tipe saya pakai apa? DevTCP ya. MSF Console, Ncat. Minta bantuan AI aja. Buatlah listenernya ya. Seperti apa listenernya? Kita lihat. Oh, listenernya sama, bisa pakai netcat juga. Saya pakai 9898. Berarti di sini pilotnya pakai 888. Ini tadi berapa? Dua dua dua. 9898. 17129 ya. Dia dia kontaknya nanti ke sini. Oh, belum.
Wah, mana tadi perintah? Wah, oh saya pakai ini ya tadi. Oh ini. Walah, wah ini walah. 9898 slash dev TCP 17129. Gagal ya, nggak bisa. Ah, coba kita ini cek dulu. Betul nggak ada directory ls dev TCP? Saya pakai pilot apa sih tadi tuh? Coba saya ulangi dulu tadi. Oh, 9898 NC min E. Coba NC min E. Nah, ini ya. Yang ini yang terakhir tadi ya. Ini 9898. Coba. Oke, bisa. Bisa kalau ini. Berarti yang ini ya. Berarti sekarang MC min yang ini. Ah, yang ini berarti yang ini. Tapi sebelum itu kita ls min dev dulu. Bisa ndak ini? Ah, bisa ya. Ini isi dev, isi dari directory dev. Saya coba cari. Ah, bentar. TCP. Walah, tidak ada. Wah, oh user bin, user sbin, TCP dump. Oh, kayaknya pakai sbin ini. TCP dump, TCPD. Ah, bentar, bentar, bentar. Kita pakai ini aja. Buatlah rip. Ah, ini sepertinya ini. Oh, bukan. TCP nggak bisa. TCPD ya, TCPD. Berarti pakai, soalnya Linuxnya juga Linux Linux jadul sih dia ini. Makanya banyak perintah yang USB. Coba, oh TCP dump juga nggak bisa. Karena TCP dump, jadi dia ndak work di sini kayaknya. Dia dia ndak work di distro ini kayaknya. Tapi kalau kita coba cek di distro Linux yang baru-baru, oh, distro-distro Linux yang baru itu, wah kebanyakan. Ini aja. Nah, ini. Nah, slash dev TCP. Nah ini.
Tapi oh tetap pakai bass ya. Tetap tetap harus pakai bass. Oh gitu. Selain bass kita bisa pakai Exceed. Wait, mengalihkan output dan ke koneksi TCP. Oke, berarti tetap kita harus pakai bass ya. Tapi kalau bass mau digeblok gimana? Gitu ya. Nggak mungkin bass mau diblok itu gimana? Kalau bass diblok terminal nggak jalan kan? Betul tidak? Kita coba kita coba bermain-main dengan kita pakai port yang sama lah, General 4 kan. Basmin I Dev TCP 17129. Berarti di sini seharusnya saya listening di General 4. Jadi kalau kita ndak ini saya copy memang ini. Kalau kita ndak bisa take over busnya kita pakai SH submit. Oh nggak bisa. Kita pakai SH coba. Oh nggak work juga. Wait wait. Eh kita coba pakai accept gini gini. Accept accept. Oke, berarti bisa jadi kita kita coba pakai accept. 12129 General 4. Wah, sudah bisa. Berarti perlu ada custom ini. Perlu ada custom. Kalau SH coba. Kalau SH seharusnya coba SH. SH. Ini SH. Sel ya. Ah, ini kita coba jalankan langsung dari ininya dulu. 444 17129. Ah, terlihat. Oh, masih tidak bisa. Hmm, berarti yang bisa NC ya. Berarti hanya NC yang bisa ini. Coba. NC min E. NC tadi berapa? 17129 Port General 4.
Kalau NC bisa ya. Kalau pakai Z Cell, kalau pakai Z Cell, ini yang terakhir kalau nggak salah. Eh, ah, 17 satu dua ini coba jadi bin SH, jadi selnya kan, bukan bus. Wes, bin SH kan, bin SH, bin SH 17 ini. Tapi di sini saya ganti dengan SH. Di sini saya ganti SH, sel aja. Oke, posisi listening, submit, tak. Ah, berarti masuknya SH ya. Echo, Ya. variabel nol, nah itu SH. Sel. Kalau Z cell, kayaknya di Linux lama itu belum ada Z cell ya. Kayaknya di Linux versi lama itu belum ada Z cell. Kita coba saja. Jadi hacking memang seperti ini, Pak. Hacking itu coba-coba. Makanya kita harus manipulatif. Ah, supaya karena kita mencoba berbagai jenis kemungkinan. Z cell. Z cell submit. Wah, Z cell bisa, tapi dia langsung ditendang keluar kan? Hmm. Tapi bisa. Berarti harus dicuning kan? Yang Z cell-nya ini harus dicuning ini. Tapi ini sempat ada ini. Tapi bisa. Coba kita saya ulang lagi. Eh, ini logic OR bin Z cell. Coba kita ulang. Kok bisa dia langsung ditendang keluar ya? Ada apa? Berarti binary Z cell-nya ini tidak stabil. Coba submit. Iya, langsung ditendang keluar. Berarti ini masih perlu dicuning ini. Saya curiganya ada apa? Ini binary Z cell-nya ini kurang apa? Coba CSH bin CSH SH corn cell. Oh iya, memang nggak ada Z cell. Memang nggak ada. Memang nggak ada Z cell. Tapi kita coba pakai yang corn cell coba. Kita coba take over corn cell-nya. Ini corn cell KSH Jenderal 4 17129.
Terus, ah, ya seperti itulah. Ini masih butuh riset-riset lagi nih. Oh, jadi kita bisa bikin reversal yang apa namanya? Reversal yang di encode gitu kan. Ini buat apa? Evading ya. Bisa jadi ada firewall, bisa jadi ada firewall yang udah strict, yang udah apa namanya? Bisa jadi ada firewall yang udah strict juga di dalam. Nah, jadi kalau firewall-firewall yang modelnya kayak gitu, kita coba ini, kita encode gitu. Kita encode, eh, kita encode pilotnya. Nah, kita encode pilotnya. Ah, jadi segini, seperti ini ya. Ini saya coba encode gini. Jadi saya encode-nya lewat. Jadi kan, jadi dia nanti bacanya bukan bentuk seperti ini. Dia bacanya bukan bentuk seperti ini, tapi seperti ini. Jadi masuk di sel dulu, baru di encode kan, baru di decode sorry, baru di decode. Ini kalau saya coba rubah tadi, jadi kan seperti ini ya. 888, oh 888 ya. NC min E 17129 Jenderal 4. Nah, gini kan. Jadi ini kita, jadi saya bikin begini. Jadi saya akal-akalan. Saya akal-akalan gini. Eh base 64 di kode ya. Oh gini gini. Gini. Nggak ada. Jadi saya submit yang ini. Jadi saya submit yang ini. Ah, jadi ini kan nanti, loh apa ini? Dia nggak akan curiga. Dia nggak akan curiga karena ini kan cuman berisi karakter-karakter saja. Ini kan biasa ada yang ngeblok simbol-simbol seperti ini ya. Ya udah kita bikin seperti ini aja. Kalau dia ngeblok simbol-simbol yang, coba kita uji coba. Saya bisa pakai pilot 888 or saya pakai logika or. Ah, ketika saya posisi listening memang di sini. Jadi secara logika ini akan diteruskan ke sel, kemudian yang nilai encode ini akan didecode dengan base 64 ya. Submit. Wah, langsung ke render di sini malah di. Langsung ke render di outputnya. Ntar. Ah, sebentar, sebentar. Wah, sebentar, sebentar. Ini logikanya gimana ini logikanya? Berarti, berarti logikanya gini kan? Bentar. Echo
Oh iya, dia echo ya. Dia dia jadi kan gini kan? Jadi gini, gini. Oh iya, jangan pakai echo ini. Coba tadi. Ini seharusnya dia eksekusi kan? Dia harusnya eksekusi susu. Ini oke. Ini gimana logikanya ini? Echo di encode udah di encode. Oh, echo. Oh ya, saya gini. Akal saya akal-akalan saja. Ya. Oh, echo. Ini masih tetap sama. Ini kan code-nya seperti ini kan? Ini kan code-nya seperti ini. Ini kan code-nya seperti ini ya. Ah, code-nya seperti ini. Dia ping dulu. Coba. Tadi mana? Oh, saya udah ini ya. Tadi mana? Ah, ini ya. Ini jadinya seperti ini. Ditambahin bash belakang Ditambahin dash lagi di belakangnya. di decode terus ditambahin bash yang hasil decode. Ya, betul. Berarti setelah itu ada ini ya. Iya ada itu Dash 64 decode decode di bash pipe NC lagi di sini kan? di bash langsung buat nerjemahin itu. Oke. Eh, betul. Nah, ini gini kan? Ini bentar. Ini gini kan? Ini ini kan outputnya seperti ini ya. Gitu kan? Tapi ini kan di echo ya. Ah, kalau kita coba ini sepertinya nggak bisa kalau tanpa echo, setahu saya nggak bisa. Setahu saya nggak bisa. Tuh, nggak bisa kan? Karena memang harus ada Nggak echo di bisa harus belakang. di Ah, piping lagi belakang. di pipe lagi di belakang. Base 64 di pipe dengan Bash. oh ya, bass. Ya, betul. Di pipe lagi di belakang dengan bass. Boleh. Jadi ini ini sekarang kita pakai ini. Ah, oke. Ini 888. Oke. Tak. Ah, Hmm, oke. Ya, seperti itulah. ya. Ya, seperti itulah intermezzo di malam hari ini ya. Tapi masih banyak lagi sih sebenarnya itu lo apa? Masih banyak metode lagi sebenarnya itu. Kalau ada WAV-nya, kalau ada WAV-nya itu bisa kita bypass lah pakai mekanisme encoding ya, double encoding atau triple encoding. Ya, mungkin itu saja Pak ya untuk di malam hari ini. Oke, Terima kasih banyak. Mungkin ada pertanyaan dulu Pak. udah cukup kayaknya. Ah, udah cukup, udah.
udah berpikir dari tadi pagi ya, istirahat dulu ya. Ah, Itu rutin 4 hari. oh ya ya ya. Oke, terima kasih banyak. Terima kasih.